Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada model pembelajaran berbasis budaya dan sosial. Model pembelajaran berbasis budaya dan sosial menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan interaksi sosial dalam proses belajar dan mengajar. Yang mana hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual. Nah, secara teoritis, model ini berakar pada konstruktivisme sosial yang dipelopori oleh Lev Vygotsky, di mana pengetahuan ini dibangun melalui interaksi sosial dan juga budaya. Peserta didik tidak dipandang sebagai penerima yang pasif, melainkan tetap sebagai subjek aktif yang mengkonstruksikan makna ajaran Islam berdasarkan pengalaman hidup mereka dan lingkungan sosial budayanya. Tujuannya adalah untuk menjadikan ajaran Islam ini tidak hanya sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai cara hidup yang relevan dan juga dapat dipraktikkan dalam konteks kehidupan sehari-hari ataupun budaya tertentu. Dalam bahasa lain, cultural relevance. Contoh praktis dalam pembelajaran fikih atau akhlak, guru dapat menggunakan tradisi lokal atau adat istiadat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang mana hal itu dapat dijadikan sebagai jembatan untuk memahami konsep. Misalnya, mengaitkan konsep gotong royong atau bermusyawarah dalam budaya Indonesia sebagai manifesting praktis dari nilai ukhuwah atau persaudaraan Islam. Yang kedua, ada pendekatan antropologis dalam pembelajaran agama. Pendekatan antropologis dalam pendidikan agama Islam ini melibatkan pemahaman bahwa agama Islam tidak hanya memahami sebagai seperangkat teks dan hukum, tetapi juga sebagai fenomena, budaya, dan praktik sosial yang dijalankan oleh komunitas Muslim dalam berbagai konteks, ruang, dan juga waktu. Dalam teorinya, diambil dari antropologi agama yang mengkaji bagaimana manusia mengalami, mengekspresikan, dan juga memberikan makna kepada ajaran agama Islam ini ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga pendekatan ini mendorong peserta didik untuk menghargai keberagaman atau keragaman interpretasi dan praktik keislaman dalam berbagai masyarakat Muslim, Islam, Nusantara, Islam Afrika, atau yang lain sebagainya. Hal ini dapat menumbuhkan sikap toleransi dan juga inklusivitas. Pembelajaran agama menjadi studi tentang Islam yang hidup atau living Islam, bukan hanya Islam yang ideal atau ideal Islam. Contoh praktisnya seperti melakukan studi lapangan sederhana atau wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat atau penganut agama lain dalam konteks pluralitas, yakni untuk melatih peserta didik untuk melihat praktik agama sebagai bagian dari integral dari sistem sosial dan juga budaya.